Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, pada kuliah hari ini, statistika penelitian pendidikan, kita akan membahas mengenai regresi linear ganda. Nah, untuk materi kali ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin, kita sudah mempelajari mengenai regresi linear sederhana. Akan tetapi sebelum kita mulai kuliahnya, marilah kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran di dalam melaksanakan kuliah. Berdoa dimulai. Cukup? Oke, teman-teman sudah mempersiapkan diri ya. Kemarin sudah diminta oleh kelompok 9 untuk mempersiapkan data agar nantinya kita bisa lebih cepat ketika praktek. Kelompok 9 ada Mbak Evi, Mbak Rita, sama Mbak Ajeng nih sudah sangat siap untuk membantu Bu Ratri di dalam menyampaikan materi. Oke, saya persilahkan kepada kelompok 9 untuk memimpin diskusi mengenai regresi linear ganda pada pagi hari ini. Silahkan, kelompok 9 bisa share screen ya. Bisa dimulai, Mbak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai penelitian hubungan antara 3 variabel atau lebih, atau regresi linear ganda dan korelasi ganda. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Evi, kedua saya Rita, dan yang ketiga Ajeng. Pengertian dari regresi linear ganda dan korelasi ganda itu merupakan perluasan dari regresi dan korelasi linear sederhana. Jadi, yang akan kita uji hari ini itu sama dengan kelompok sebelumnya, yaitu regresi linear sederhana, tetapi yang membedakan adalah variabelnya. Nantinya bentuk persamaan regresi linear ganda dua variabel bebas bentuknya Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2. Oke, mohon maaf Mbak Cantik ya. Ini bisa ditambah zoom-nya, dibesarkan lagi. Oh ya, Bu. Oke, kemudian saya mau bertanya nih sebelum dilanjutkan. Ini Y biasa atau Y topi ya, Cantik ya? Oh ya, ya topi. Mohon maaf ya, Bu Ratri dan teman-teman, ada Oke. kurang penulisan. Oke, jadi kalau dia kan penaksiran ya, penaksirnya pakai topi ya, Y-nya ya. Oke, bisa dilanjutkan, Nak. Ya, lalu untuk korelasi gandanya itu menunjukkan hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikatnya. Dan ini itu jelas berbeda dengan korelasi parsial. Desain penelitian dan rumus koefisien korelasi ganda itu bisa dilihat dalam bagian berikut. Jadi nanti X1 itu mempengaruhi Y sendiri dengan koefisien korelasinya itu R1 kuadrat. Lalu X2 mempengaruhi Y sendiri, nanti dia mempunyai korelasi R2 kuadrat. Sedangkan jika mereka X1 dan X2-nya itu bersama-sama mempengaruhi Y, nanti kita hitung sebagai R kuadrat. Atau R square. Nah, untuk langkah pengujiannya itu, yang pertama menentukan bentuk persamaan regresi ganda. Yang kedua, uji linearitas dan uji signifikansi regresi linear ganda. Yang ketiga, uji signifikansi koefisien persamaan regresi ganda.
Yang keempat, menentukan koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Yang kelima, menentukan koefisien determinasi. Dan yang terakhir nanti ada uji regresi parsial. Untuk langkah 1 sampai 5, itu hampir sama seperti regresi linier sederhana yang sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok 8. Nanti bisa dibaca sendiri. Lalu untuk langkah yang ke-6, uji parsial itu nanti, kita akan melakukan uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi yang pertama, uji parsial variabel X1 terhadap Y dengan langkah seperti di atas, yaitu langkah 1 sampai 5, dan juga uji parsial variabel X2 terhadap Y dengan langkah juga dari 1 sampai 5. Lalu kita langsung ke contoh soal saja untuk praktek SPSS. Contoh soalnya di sini, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar, minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini motivasi belajar kita misalkan sebagai variabel X1 dan minat belajar kita misalkan sebagai variabel X2 dan prestasi belajarnya sebagai variabel terikat kita misalkan sebagai Y. Datanya kita masukkan dulu ke SPSS. Apakah teman-teman sudah menulis datanya di SPSS? Tolong teman-teman bisa merespon ya. Apakah datanya sudah dipindah di SPSS? Sebentar, Barita. Sebentar, Bu. Ini tadi malam sudah diminta oleh kelompok 9 untuk mencoba loh ya. Kan nggak jadi ujian dengan Bu Putri, kok masih belum mencoba nih? Ya, sebenarnya semuanya boleh sih kalau menurut saya, Bu, intinya adalah dari solusi yang dipilih itu kan intinya adalah mau menyasar akar permasalahan. Ayo Mbak, bisa dilanjutkan Mbak. Oke, kita lanjutkan. Setelah datanya sudah dimasukkan ke SPSS, kita buka dulu variabel view-nya. Lalu kita ubah namanya. Untuk yang pertama itu, tadi kan dia motivasi. Kita misalkan sebagai X1. Oke, lalu yang kedua kita misalkan sebagai X2. Dan yang ketiga dimisalkan sebagai Y. Lalu karena kita kan tidak memakai datanya, tidak ada desimalnya, jadi desimalnya kita ubah ke 0. Lalu untuk label kita masukkan namanya tadi motivasi, minat, dan prestasi. Apakah ada yang tertinggal, teman-teman? Tidak, Mbak. Oke. Berarti kita lanjut ke measure. Tidak, Mbak. Ya. Kita lanjut ke measure-nya, kita ubah menjadi scale. Nah, sudah semuanya? Sudah, Mbak. Oke, kalau sudah kita kembali ke data view. Yang pertama kita kan mau menentukan persamaan regresi linier ganda. Lalu
Yang pertama kita buka itu menggunakan uji regresi. Pertama kita klik Analyze, lalu klik Regression. Kita pilih yang linear. Untuk variabel dependennya berarti kita masukkan Y. Dan untuk variabel X1, X2 kita masukkan ke independen. Lalu kalau sudah, kita klik dulu menu statistik, kita centang di confidence interval, R-square change, dan deskriptif. Sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, kalau sudah kita klik continue ya. Lalu klik OK. Nah, di sini kan sudah keluar output-nya. Untuk menentukan persamaan regresi linier, kita menggunakan tabel koefisien A. Nah, tabel yang ini bisa di-copy ke Word-nya masing-masing ya, teman-teman. Setelah di-copy, yang kita lihat itu adalah pada kolom B. Di sini ada 3 angka. Yang pertama kan konstan. Konstan itu dia nanti sebagai konstanta yaitu A. Berarti dia 2,971. Lalu untuk koefisiennya motivasi atau X1 itu 0,212. Dan koefisien minat atau X2 itu C sama dengan 0,864. Sudah, teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, kita masukkan ke persamaan regresi, yaitu Y aksen sama Y topi sama dengan A ditambah B X1 ditambah C X2, sehingga persamaannya Y topi sama dengan 2,971 ditambah 0,212 X1 ditambah 0,864 X2. Gimana teman-teman untuk menentukan persamaannya? Apakah sudah bisa? Siapa yang kesulitan boleh bertanya ya. Mas Alvin, jangan makan dulu Mas ya. Kita kuliah dulu. Fokus. Nah, karena ini lumayan susah nih materinya. Gimana Alvin udah praktek belum? Sudah, Bu. Oke, yuk bisa dilanjutkan, Mbak. Ya, Bu. Berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua itu ada uji linearitas dan signifikansi regresi. Untuk uji linearitas regresi, yang pertama kita menentukan hipotesisnya dulu, yaitu H0 jika beta sama dengan matriks B1, beta 1, beta 2 sama dengan 0, berarti persamaan tidak linear atau tidak ada relasi antara X1, X2, dan Y. Sedangkan H1 jika beta sama dengan matriks beta 1, beta 2 tidak sama dengan 0, berarti persamaan adalah linear atau tidak, atau ada relasi antara X1, X2 secara bersama dan Y. Lalu untuk menentukan uji nilai statistik, kita ke SPSS. Karena kita mau uji linearitas, kita menggunakan uji compare min. Kita klik Analyze. Lalu klik Compare Min dan Min. Untuk dependent list-nya berarti yang Y, lalu X1 dan X2 kita masukkan ke independent.
Lalu kita klik option dulu. Kita centang untuk ANOVA table dan test for linearity. Apakah teman-teman sudah? Sudah, Mbak. Ya, kalau sudah kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini karena kita kan tadi pakai variabel bebasnya ada 2 ya, teman-teman. Jadi, ANOVA table yang keluar itu juga ada 2. Nah, ANOVA table yang pertama ini dan yang kedua bisa dimasukkan ke Word dulu. Nah, kalau sudah kita masukkan ke Word, yang kita lihat itu adalah pada tabel ini, tabel ANOVA-nya itu yang kita lihat nilai signifikansi pada deviation from linearity. Nah, yang pertama ini kan bisa dilihat di sini prestasi bintang motivasi. Berarti ini untuk motivasi terhadap prestasi. Nilai signifikansinya 0,867. Lalu untuk yang tabel kedua, ini kan prestasi bintang minat atau kita baca sebagai minat terhadap prestasi. Itu nilai signifikansinya 0,643. Setelah kita mengetahui nilai signifikansinya, kita tentukan nilai kritisnya yaitu alfa sama dengan 5%. Dan kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika signifikansi lebih dari 5% dan H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 5%. Berarti untuk nilai signifikansi motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu kan 0,867. Berarti dia lebih dari 5%. Karena dia lebih dari 5%, maka H0 diterima. Sedangkan untuk yang nilai signifikansi minat belajar terhadap prestasi belajar, itu hasilnya 0,643, dia juga lebih dari 5%, maka H0 diterima. Karena kedua nilai signifikansinya ini menghasilkan H0 diterima, maka persamaan Y topi sama dengan 2,971 ditambah 0,212X1 ditambah 0,864X2 itu linear. Gimana teman-teman untuk uji linearitas? Apakah sudah bisa? Ketinggalan enggak? Siapa yang mau bertanya? Mas Ulil praktek enggak ini? Ulil udah. Iya, Bu. Gimana, ketinggalan enggak? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Oke, boleh dilanjut, Mbak. Oke, selanjutnya untuk masih langkah yang kedua, tapi kita pakai uji signifikansi regresi. Pertama, kita juga menentukan hipotesisnya, yaitu H0 jika beta sama dengan 0, di mana regresi linear tidak signifikan, dan H1 jika beta tidak sama dengan 0, yang berarti regresi linear signifikan. Untuk uji signifikansi regresi, kita menggunakan uji regresi linear seperti langkah yang pertama. Karena kita kan tadi sudah melakukan uji regresi linear ya, jadi kita sudah punya outputnya. Kita bisa buka outputnya kembali untuk yang regresi. Nah, di sini yang kita gunakan adalah
tabel ANOVA A. Yang ini teman-teman. Ini bisa di copy dulu ke Word. Apakah sudah? Kalau sudah, kita... Sudah, Mbak. Oke, kalau sudah yang kita lihat itu nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansi regresinya itu kan 0,000. Lalu setelah kita menemukan nilai signifikansi, kita tentukan nilai kritis sama seperti sebelumnya, alfa sama dengan 5%. Dan kriteria pengujiannya juga sama, H0 diterima jika nilai signifikansi lebih dari 5%, dan H0 ditolak jika signifikansi kurang dari 5%. Kesimpulannya, karena tadi kan nilai signifikansinya 0,000, dia itu kurang dari 5%. Karena dia kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan menerima H1. Artinya, pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa persamaan dietopi sama dengan 2,971 ditambah 0,212x1 ditambah 0,864x2 itu linier secara signifikan. Dengan kata lain, motivasi belajar dan minat belajar itu berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Apakah teman-teman sudah paham atau masih ada yang kesulitan? Paham, Mbak. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga ya. Untuk langkah ketiga itu uji signifikansi koefisien persamaan regresi. Di sini kita tentukan dulu hipotesisnya. Menentukan hipotesis H0 jika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Yang berarti variabel X, maaf ya, di situ ada kurang penulisan, harusnya variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikansi atau nyata terhadap Y. H1 jika beta 1 sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0, di mana variabel X berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Nah, di sini untuk menentukan nilai uji statistiknya, kita gunakan uji regresi juga. Seperti sebelumnya, karena kita sudah punya output-nya, kita bisa langsung buka output yang regresi tadi. Lalu kita gunakan tabel koefisien A. Sama seperti tabel yang kita gunakan pada langkah pertama untuk menentukan persamaan. Tabel ini bisa di-copy dulu ke Word ya, teman-teman. Nah, kalau untuk menentukan uji signifikansi koefisien persamaan regresi, yang kita lihat itu nilai signifikansi pada motivasi dan minat. Berarti nilai signifikansi motivasinya itu 0,347, sedangkan nilai signifikansi minat 0,007. Nah, untuk nilai kritisnya itu sama seperti sebelumnya, alfa sama dengan 5%, kriteria pengujiannya juga sama. Maka, untuk signifikansi motivasi yang nilainya 0,347, dia lebih dari 5%, maka H0 diterima.
dan nilai signifikansi minat sama dengan 0,007 itu kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Lalu untuk kesimpulannya, karena tadi kan variabel motivasi itu H0 diterima, maka pada taraf kepercayaan 95%, motivasi belajar itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan untuk variabel minat H0 itu ditolak dan menerima H1, maka pada taraf kepercayaan 95% minat belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Gimana teman-teman? Sudah? Oke, nah ini simpulan ya. Apakah teman-teman sudah bisa? Oke, tidak ada pertanyaan, Mbak. Boleh dilanjutkan, Mbak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke langkah 4. Langkah 4 itu menentukan koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu H0 jika ρ sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Lalu H1 jika ρ tidak sama dengan 0, maka terdapat hubungan yang signifikan. Untuk nilai uji statistiknya, kita buka SPSS. Di sini kita gunakan uji korelasi. Kita klik Analyze. Lalu kita pilih Correlate. Lalu Variate. Masukkan ketiga variabelnya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan output korelasi. Bisa di-copy ke Word dulu, teman-teman. Nah, untuk uji korelasi ini, yang pertama kan kita menentukan koefisien korelasinya dulu. Untuk koefisien korelasi, kita bisa lihat di ini person correlation, yang baris person correlation ya. Karena kita kan yang pertama motivasi. Motivasi terhadap prestasi, itu berarti koefisien korelasinya 0,796. Lalu untuk minat terhadap prestasi, koefisien korelasinya berarti 0,908. Untuk uji signifikansi koefisien korelasinya, kita lihat nilai signifikannya. Nilai signifikansi motivasi terhadap prestasi itu di sini ditunjukkan 0,002. Dan nilai signifikansi minat terhadap prestasi sama dengan 0,000. Apakah sudah paham, teman-teman? Oke, karena tadi nilai R1-nya 0,796, dalam tabel korelasi Guilford, itu dia masuk ke kriteria kuat. Yang R2 sama dengan 0,908, dia masuk ke kriteria sangat kuat. Lalu tadi yang signifikansi sudah saya sebutkan. Untuk kriteria pengujiannya sama, H0 diterima jika signifikansinya lebih dari 5%.
dan ditolak jika nilai signifikansinya kurang dari 5%. Karena kedua nilai signifikansi baik motivasi maupun minat kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat kita simpulkan, karena nilai R menurut tabel Bilford Empirical Rules berada pada kategori kuat dan sangat kuat, itu menunjukkan arah hubungan yang positif. Berarti peningkatan prestasi belajar itu signifikan berbanding lurus dengan peningkatan motivasi dan minat belajar siswa. Oke, Mbak, boleh dilanjutkan? Oke. Lanjut ke langkah kelima, menentukan koefisien determinasi. Untuk menentukan koefisien determinasi, kita bisa menggunakan uji regresi. Seperti langkah yang sebelumnya, karena kita sudah punya output regresi, kita langsung buka outputnya. Di sini yang kita gunakan itu model summary. Model summary ini bisa di-copy dulu ke Word ya, teman-teman. Untuk menentukannya itu kita lihat pada tabel R-square. Di situ ditunjukkan R-square sama dengan 0,842. Nah, karena sebelumnya tadi pengujian koefisien korelasi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan, maka untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan koefisien determinasi, yaitu D sama dengan R-square dikali 100%. Maka diperoleh nilai square-nya tadi kan 0,842. Sehingga koefisien determinasinya itu sebesar 84,2%. Artinya X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y secara signifikan sebesar 84,2%. Sisanya 15,8% dari 100% dikurangi 84,2% itu hasilnya 15,8%. Maka dia dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Langkah yang selanjutnya itu uji parsial. Yang pertama kita X1 terhadap Y dulu, akan disampaikan oleh Mbak Ajeng. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji parsial X1 terhadap Y. Uji parsial ini digunakan sebagai seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Nah, untuk langkah-langkahnya sama, yaitu langkah pertama sampai kelima yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, menentukan persamaan regresi linear sederhana. Dengan persamaan Y topi sama dengan A ditambah BX1. Kemudian, dalam mencari nilai A dan B, kita bisa menggunakan SPSS dengan uji regresi. Kita bisa menggunakan data yang tadi. Apakah teman-teman sudah membuka datanya kembali? Sudah, Mbak. Oke, selanjutnya kita klik Analyze, kemudian regresi, linear. Nah, tadi kan kita mau mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Memerlukan variabel independennya itu hanya satu, yaitu motivasi. Yang minat belajar ini dikeluarkan. Kemudian kita klik OK.
Nah, apakah teman-teman outputnya sudah keluar? Sudah, Mbak. Oke, kita bisa melihat di tabel koefisiennya ini. Silakan bisa di copy di Word-nya. Apakah sudah? Nah, pada tabel koefisien ini, dalam mencari persamaannya, kita dapat melihat kolom B, yaitu dengan konstannya diperoleh A27,523. Kemudian koefisien X1-nya atau B diperoleh nilai 0,793. Nah, jadi hubungan motivasi belajar X1 terhadap prestasi belajar dapat dinyatakan dalam persamaan regresi, yaitu Y topi sama dengan 27,523 ditambah 0,793 X1. Apakah sama, teman-teman? Sama, Mbak. Ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita dapat menguji linearitas dan signifikansi regresi. Sebentar ya, Beratri. Mencari persamaannya. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu menguji linearitas dan signifikansi regresi. Nah, untuk uji linearitas regresi, kita dapat merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Maaf, ini karena kan menggunakan variabel bebasnya itu cuma 1, jadi ini menggunakan B1 saja. H0 jika beta 1 sama dengan 0, persamaan tidak linear atau tidak ada relasi X1 terhadap Z. H1 jika beta 1 tidak sama dengan 0, persamaan adalah linear atau ada relasi X1 terhadap Y. Kemudian kita menentukan nilai uji statistiknya menggunakan SPSS. Silakan bisa membukanya kembali. Nah, kita bisa menggunakan data yang tadi. Kemudian klik Analyze. Kemudian Compare Means. Nah, ini untuk minatnya itu dikeluarkan. Kita klik OK. Sudah, teman-teman? Sudah, Mbak. Nah, untuk yang kita bisa melihat pada ANOVA table-nya. Bisa dikopas di Word-nya masing-masing. Kalau sudah di copy, kita melihat pada nilai sig-nya, yaitu 0, diperoleh nilai sig 0,867.
nilai SIK motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, dengan nilai kritisnya yaitu 5%. Kemudian, kita dapat menentukan kriteria pengujiannya. H0 diterima jika nilai SIK lebih dari 5%. H0 ditolak jika nilai SIK kurang dari 5%. Nah, karena nilai SIK motivasi terhadap prestasi belajar yaitu lebih dari 5%, maka H0-nya diterima. Untuk kesimpulannya, karena H0 diterima, maka persamaan Y topi sama dengan 27,523 ditambah 0,793 X1 itu linier. Apakah ada yang masih kesulitan? Belum, Mbak. Oke. Selanjutnya kita menguji signifikansi regresinya. Yang pertama, merumuskan hipotesisnya, yaitu H0 jika beta sama dengan 0 itu regresi linear tidak signifikan. Sedangkan H1 jika beta tidak sama dengan 0 itu regresi linear signifikan. Kemudian kita menentukan nilai uji statistiknya. Tadi kan sudah menghitung ya, sudah ada outputnya yang regresi, uji regresi. Kita bisa lihat di tabel koefisiennya. Nah, ini koefisien A. Kalian bisa mengkopinya terlebih dahulu. Apakah sudah di-copy? Oh, maaf teman-teman, yang dilihat itu ANOVA, tabel ANOVA A. Apakah sudah diganti? Sudah, Mbak. Oke. Proses. Oh, ya. Apakah sudah teman-teman? Sudah, Mbak. Oke, selanjutnya jika sudah di-copy untuk tabel ANOVA-nya, kita lihat nilai signifikansinya yang regresi ini. Diperoleh nilai 0,002. Nah, dengan nilai kritisnya itu 5%. Kemudian kita dapat menentukan kriteria pengujiannya. H0 diterima jika nilai SIK itu lebih dari 5%, sedangkan H0 ditolak jika nilai SIK kurang dari 5%. Nah, tadi diperoleh nilai SIK yaitu 0,002, sehingga itu kurang dari apa lebih dari ya teman-teman? Baik. Untuk nilai SIK-nya 0,002 itu kurang dari 5%. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa persamaan Y topi sama dengan 27,523 ditambah 0,793 X1 linier secara signifikan. Dengan kata lain, motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Apakah ada yang kesulitan?
Apakah sudah paham? Halo teman-teman. Mau nulis kesimpulannya dulu. Oh iya, oke. Sebentar. Gimana teman-teman? Sudah apa belum? Sudah, Mbak. Oke. Selanjutnya kita ke langkah 3, yaitu menguji signifikansi koefisien persamaan regresi. Kita bisa menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu H0 jika beta 1 sama dengan 0, itu variabel X X1 tidak berpengaruh signifikansi terhadap Y. H1 jika beta 1 tidak sama dengan 0, itu variabel X1 berpengaruh signifikansi terhadap Y. Kemudian kita menentukan nilai uji statistiknya, yaitu menggunakan uji regresi. Kita buka output regresinya. Sama. Kita bisa lihat pada tabel koefisien A-nya ini. Bisa di-copy dulu ya. Mohon Mbak di-unmute. Di-mute maksudnya. Sudah apa belum, Mbak? Boleh Apakah sudah dilanjut, Mbak? Iya, Bu. Apakah sudah di-copy ya, teman-teman? Nah, kita lihat yang nilai SIG motivasi belajarnya ini, yaitu didapatkan 0,002. Dengan nilai kritis 5%. Kemudian, kita dapat menentukan kriteria pengujiannya. H0 diterima jika nilai SIG itu lebih dari 5%. H0 ditolak jika nilai SIG kurang dari 5%. Nah, tadi kan nilai SIG-nya 0,002. Itu kurang dari 5%. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Apakah ada yang ketinggalan? Oke, selanjutnya kesimpulan. Karena untuk variabel motivasi H0 ditolak dan H1 diterima, maka pada taraf kepercayaan 95% motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, tadi kan pada saat uji bersama X1, X2 itu tidak berpengaruh X1-nya terhadap Y. Kalau diuji sendiri-sendiri itu berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Apakah ada yang kurang paham, teman-teman? Oke, selanjutnya langkah keempat, menentukan koefisien korelasi dan uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama, kita bisa menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 jika ρ sama dengan 0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan. H1 jika ρ tidak sama dengan 0 terhadap hubungan, yaitu terdapat hubungan yang signifikan. Kemudian kita menentukan nilai uji statistiknya menggunakan uji korelasi. Nah, kita bisa menggunakan data yang tadi. Kemudian, apakah sudah membuka SPSS-nya?
Kemudian klik kemudian klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Nah, untuk variabel bebas minatnya itu dikeluarkan. Klik OK. Apakah di teman-teman sudah muncul output-nya? Oke, kita bisa melihat pada tabel koefisien. Koefisien. Maaf teman-teman, tabel korelasi. Bisa dikopas ya di Word-nya. Apakah sudah di-copy? Nah, kalau sudah, kita lihat tabel korelasi ini pada kolom prestasi, baris motivasi. Kita dapat melihat koefisien korelasinya, motivasi terhadap prestasi itu diperoleh 0,796 dengan nilai SIG-nya 0,002. Diperoleh nilai R1 sama dengan 0,796. Nah, pada tabel korelasi Quick Form itu kriterianya itu kuat. Selanjutnya menentukan nilai kritis sama yaitu 5%. Nah, kita menentukan kriteria pengujiannya. H0 diterima jika nilai SIG lebih dari 5%, dan H0 ditolak jika nilai SIG kurang dari 5%. Nah, dari tabel tadi, karena nilai SIG 0,002 itu lebih dari atau kurang dari ya teman-teman. Dari 5%. Kurang dari. Oke. Kurang dari. Oke, berarti 0,002 itu kurang dari 5%. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, karena nilai R menurut tabel Quick Form itu berada pada kategori kuat, menunjukkan arah hubungannya positif, artinya peningkatan prestasi belajar itu signifikan berbanding lurus dengan peningkatan motivasi belajar siswa. Apakah ada yang ketinggalan atau kurang paham? Sudah apa belum teman-teman? Sudah, Mbak. Oke. Selanjutnya, langkah kelima itu menentukan koefisien determinasi. Kita dapat menggunakan output uji regresi yang tadi. Uji regresi pada tabel model summary. Silakan bisa di-copy di Word-nya masing-masing. Sudah atau belum teman-teman? Bentar Mbak, proses. Oke.
Sudah ya teman-teman? Kemudian langkah kelima itu menentukan koefisien maaf tadi sudah ya. Karena hasil pengujiannya koefisien korelasi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan, maka untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan koefisien determinasi, yaitu dengan D sama dengan R² dikali 100%. Nah, dari tabel summary ini didapatkan R² yaitu 0,634. Apakah sama dipunyanya teman-teman? Sama, Mbak. Oke, itu artinya motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Secara signifikan itu sebesar 63,4%. Sisanya itu dapat dihitung 100% dikurangi 63,4% sama dengan 36,6%. Nah, 36,6% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Apakah sudah paham semua, teman-teman? Mbak Ajeng boleh lihatkan ke kesimpulannya. Oke. Sebentar. Iya, Mbak. Ini ya. Nanti teman-teman kalau kalian mengerjakan latihan maupun ujian ya, ini cukup ditulis sisanya 36,6%, jadi tidak perlu kalian tuliskan 100 dikurangi 63,4, ini tidak perlu ya, bisa langsung saja ya. Jadi ini kan untuk memperjelas teman-teman mahasiswa semuanya kan ini ditulis memperoleh 36,6 itu dari mana. Nah selanjutnya ini nggak usah ditulis, tidak apa-apa ya, untuk latihan maupun untuk ujian. Oke, silahkan Mbak dilanjutkan. Mbak Nur cukup tadi lihat kesimpulannya? Sudah, Bu, cukup. Terima kasih. Oke, silakan Mbak. Selanjutnya itu X2 terhadap Y akan dijelaskan oleh Mbak Evi. Silakan Mbak Evi. Mohon maaf Mbak Evi dan teman-teman, karena ini waktunya kan sudah berjalan 1 jam, hampir 1,5 jam ya. Nah, mohon maaf Ibu potong, bisa dilihatkan ke bawah, Mbak. Jadi Ibu yang menjelaskan sebentar. Nah, teman-teman mahasiswa untuk uji regresi linear ganda, itu awalnya kan kita ganda dulu. Jadi X1, X2 terhadap Y. Kemudian kita uji parsial, yaitu uji parsial X1 terhadap Y. Kemudian uji parsial X2 terhadap Y. Mengapa kita lakukan demikian? Karena kita ingin mengetahui jika bersama-sama X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y, apakah dia berpengaruh atau tidak, kemudian berapa besar pengaruhnya. Kemudian kita juga perlu menguji parsialnya, X1 terhadap Y. Bagaimana kalau jika dia sendiri? Kalau sendiri berapa persen pengaruhnya, kalau bersama-sama berapa? Nah, langkah uji parsial X2 terhadap Y, dia langkahnya sama dengan uji parsial X1 terhadap Y. Begitu, nggih? Nah, langkah-langkahnya sama, tetapi variabel yang dimasukkan diganti, ya, diganti dengan X2. Nah, langkahnya sama, kita langsung ke kesimpulan akhirnya. Mohon maaf sekali ya, Mbak Evi ya. Nanti Mbak Evi, jika teman-teman memerlukan penjelasan dari Mbak Evi, nanti bisa di Zoom berikutnya ya. Oke, ke bawah nak. Yang simpulan akhir yang ada tabel ketika dia ganda, kemudian parsial-parsial itu loh. Nah, ini aja ya Mbak Evi ya. Mohon maaf sekali ya. Silakan dijelaskan Mbak Evi. Nggih, Bu Ratri. Pada kesimpulan kita dapat dilihat R²-nya senilai 84,2%. Untuk R² gandanya 84,2%. Untuk uji parsial dari
X1 terhadap Y, R square-nya yaitu 63,4%, dan nilai R square uji parsial X2 terhadap Y senilai 66,6%. Nah, pada kesimpulan ini persamaannya dapat dilihat untuk regresi gandanya persamaannya Y topi sama dengan 2,971 ditambah 0,212 X1 ditambah 0,864 X2. Untuk uji regresi parsial X1 terhadap Y, persamaannya yaitu Y topi sama dengan 27,523 ditambah 0,793 X1. Nah, yang parsial X2-nya, uji parsial X2 terhadap Y, persamaannya Y topi sama dengan 19,744 ditambah 0,832 X2. Nah, yang kedua, pada uji linearitas regresi, pada regresi ganda itu linier. Regresi parsial X1 terhadap Y juga linier. Sama juga dengan uji parsial X2 terhadap Y. Yang selanjutnya yaitu uji signifikansi regresi. Untuk regresi gandanya, Mohon maaf Mbak Evi sayangku ya. Nah, ini kan tadi sudah diuji ya bahwa uji signifikansi regresinya mereka ini untuk baik ganda maupun parsial sama-sama signifikan. Tetapi ada yang unik di sini, yaitu uji signifikansi koefisien persamaan regresi ya. Ketika X1 dan X2 diuji secara bersama-sama atau ganda, koefisien persamaan regresi untuk motivasi dia tidak berpengaruh secara signifikan, ya. Tetapi minat, nah ini berpengaruh secara signifikan. Ini ketika ganda. Tetapi ketika dia diuji parsial, motivasinya ini berpengaruh. Nah, inilah yang unik dari uji regresi ganda. Jika bersama-sama motivasi dan minat, motivasinya ini tidak berpengaruh secara signifikan. Gitu, nggih? Tetapi setelah diuji parsial, dia berpengaruh secara signifikan. Gitu ya. Oke, kita ke bawah, Nak. Untuk korelasinya saya rasa sama semua ya, mereka mempunyai korelasi yang kuat ya Nak ya. Oke, ke bawah Mbak. Bawah lagi. Kesimpulan akhirnya. Mbak Evi bisa diturunkan. Nah, untuk koefisien determinasinya, di sini motivasi dan minat berpengaruh secara bersama-sama. Hati-hati ya, ada kalimat seperti itu nggih. Motivasi dan minat berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa sebesar 84,2%. Sedangkan yang ini simpulan parsialnya, jika dia sendiri motivasi belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar sebesar 63,4%. Dan minat belajar hanya berpengaruh sebesar 66,6% terhadap prestasi belajar siswa. Nah, demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok 9. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan soal. Silahkan teman-teman bisa mengerjakan dan mencoba. Saya rasa contoh yang disampaikan oleh kelompok 9 ini sudah sangat lengkap. Gitu ya, ada yang mau disampaikan oleh kelompok 9? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada bisa dilanjutkan dengan kerja mandiri ya, karena di sini sangat luar biasa suara-suara yang masuk sehingga saya takutnya mengganggu teman-teman mahasiswa. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah bekerja keras ya untuk menyusun materi yang sangat komplit ini. Ya, teman-teman yang lain Ibu harapkan juga sama semangatnya dengan kelompok 9 untuk mengerjakan latihan soal.
Oke, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan dapat digunakan lagi untuk kedepannya. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan stop. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.